Hai, welcome to the digital era. Kita memasuki sebuah zaman di mana informasi mengalir tanpa henti dan teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat amat pesat, ada satu nilai yang harus tetap kita pegang teguh sebagai bangsa Indonesia. Ini dia, Pancasila. Lalu bagaimana kita bisa menjaga dan menerapkan ideologi ini dalam dunia digital? Mari kita jelajahi bersama. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia. Dari kecil, kita sering disuruh menghafal Pancasila. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, pasti ada mata pelajaran Pancasila. Walaupun dari kecil kita belajar dan menghafal Pancasila, tapi apakah kalian benar-benar tahu sejarah dan makna mendalam tentang Pancasila? Panca means why, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahkan Pancasila udah mulai dikenalkan sebelum Indonesia merdeka. Karena Soekarno beranggapan kalau Indonesia harus punya dasar negara yang bisa mempersatukan bangsa sebelum Indonesia merdeka. Maka Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Nah, ini dia bentuk rumusan dasar negara usulan Soekarno. Setelah itu BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara, diketuai oleh Soekarno, di mana ia menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini berisi 5 prinsip yang mirip dengan usulan Soekarno, tetapi dengan beberapa penyesuaian, termasuk tambahan kalimat pada sila pertama tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lanjutnya, akhirnya pada sidang kedua BPUPKI 10 hingga 17 Juli 1945, prinsip-prinsip dari Piagam Jakarta diterima sebagai dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI menyepakati untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara dengan beberapa modifikasi pada sila pertama untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Nah, Pancasila lahir dengan penuh perdebatan dan perjuangan pada saat itu. Kita sebagai generasi muda harusnya bisa melanjutkan cita-cita luhur untuk mempertahankan ideologi bangsa. Kita sebagai generasi muda harusnya berterima kasih kepada penggagas Pancasila. Salah satunya Bung Karno. Bung Karno punya peran penting dalam membentuk ideologi bangsa. Karena perjuangan dan pemikirannya inilah ia disebut sebagai Bapak Bangsa. Bapak bangsa kita ini menginginkan Pancasila menjadi pedoman yang menyeluruh dan abadi bagi Indonesia. Memastikan bahwa negara ini tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itulah, di era digital yang penuh dengan tantangan dan peluang, anak muda harus mempertahankan Pancasila sebagai pondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia dengan pendidikan, konten positif, pemberdayaan komunitas, regulasi yang tepat, inovasi teknologi, dan keterlibatan generasi muda. Kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus hidup dan relevan. Mari bersama-sama menjaga dan mengaplikasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, setiap sila memiliki makna mendalam yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa. Generasi digital, jiwa Pancasila.